Anda kembali bersama kami dalam Green Economic Forum dengan tema kolaborasi teknologi untuk mempercepat green economy. Penerapan ekonomi hijau di tanah air membutuhkan dukungan pembiayaan murah dari perbankan dan lembaga lainnya. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan implementasi pembiayaan untuk ekonomi hijau sangat diperlukan dan akan semakin meningkat ke depan. Dengan pembiayaan yang lebih inovatif dan murah, maka proyek-proyek yang berkaitan dengan ekonomi hijau bisa layak secara bisnis dan tidak membebani APBN. Amalia menuturkan dukungan investasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi hijau. Investasi ini tidak bisa hanya bergantung dari investasi pemerintah, tetapi juga harus berasal dari investasi non-pemerintah, swasta, dan filantropi. Tantangan lainnya adalah perangkat teknologi ekonomi hijau yang belum sebanyak teknologi non-hijau. Hal ini berdampak kepada ongkos dan implementasi ekonomi hijau yang lebih mahal. Ya, langsung saja kita akan membahas terkait seperti apa inovasi, pembiayaan yang tepat sasaran, serta kolaborasi teknologi dalam rangka mempercepat ekonomi hijau akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini langsung dari studio CNBC Indonesia, ada Direktur Sarana Menara Nusantara, Bapak Indra Gunawan. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Baik, sehat. Kabar baik tentunya. Dan kemudian ada narasumber juga yang bergabung secara virtual. Ada CEO Myota, Moshe Panjaitan. Selamat pagi menjelang siang, Mas Moshe. Selamat pagi. Oke, kemudian saya sapa juga narasumber berikutnya, Presiden Direktur dari Bisnet, Adi Kusma. Selamat pagi, Pak Adi. Pagi. Oke, dan ada CEO Volta Indonesia Semesta, Mas Iwan Surya Putra. Selamat pagi semuanya, semoga dalam kondisi sehat tentunya, dan di sini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat begitu, ini adalah dua isu yang begitu digaungkan oleh pemerintah kita dan juga menjadi masa depan tentunya terkait dengan teknologi dan juga ekonomi hijau. Nah, ini tentu diperlukan kolaborasi dari kedua sektor ini untuk mendukung ekonomi hijau begitu, di mana teknologi juga bisa menjadi salah satu fasilitator tentunya. Nah, kemudian terkait dengan target Indonesia untuk masuk ke dalam net zero emission di tahun 2060. Saya akan ulik dari industri menara telekomunikasi terlebih dahulu. Seperti apa sih Pak sejauh ini perannya dari industri ini terkait dengan nanti partisipasinya untuk net zero emission di tahun 2060? Ya, makasih Eva. Ya, kami dari industri menara telekomunikasi, kalau kita bicara net zero emission ya, sebenarnya kan lebih fokus adalah terkait dengan efisiensi. Industri menara adalah salah satu industri yang sangat syarat dengan efisiensi. Mengapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat dari histori, dulunya itu industri atau operator telekomunikasi membangun menara mereka sendiri-sendiri begitu ya. Tetapi hadirnya industri menara ini membuat sinergi antar operator itu, sehingga yang tadinya mereka membangun menara sendiri-sendiri, sehingga kita sekarang membangun menara satu dan dipakai bersama-sama. Sehingga kita bisa bayangkan betapa besarnya kontribusi untuk mengurangi emisi. Ya. Tadinya misalnya mereka harus membangun menara 30 ton untuk 3 biji gitu ya. Sehingga production besi, production supporter material yang lain, pasti akan menghasilkan emisi yang begitu besar. Ya. Hadirnya industri menara ini membuat itu menjadi sangat efisien, sehingga mereka bisa menggunakan satu menara bersama-sama, sehingga yang tadinya waste emisinya besar akan sangat berkurang. Itu salah satu kontribusi utama dari industri menara ini. Oke, berarti tadi ya dari production waste-nya yang dikurangi begitu. Tapi tadi poin yang bisa di-highlight adalah terkait dengan inefisiensi begitu. Yang ini yang bisa dikurangi dari industri menara telekomunikasi. Nah, saya akan beralih ke narasumber lainnya, ke Mas Moshe. Mas Moshe, ini menarik ya kalau Anda sendiri begitu ya sebagai pelaku usaha di Internet of Things ataupun juga IoT, tentunya Anda menyediakan solusi begitu untuk end-to-end, seperti apa solusinya dari untuk berbagai industri. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira sebetulnya dari industri, khususnya di sektor teknologi sendiri, ini seperti apa sih untuk bisa mengurangi inefisiensi dari tiap-tiap industri? Ya, makasih banyak ya. Tadi benar banget.
sebenarnya kalau dari perspektif saya itu kan kita kan mau membangun smart city ya, dan itu komponen yang termasuk paling penting salah satunya adalah smart environment itu. Ya itu kita harus bisa mengetahui dampak-dampak industri dan yang lainnya ke lingkungan kita. Jadi kalau dari kita creating end-to-end solution dari perspektif teknologi IoT, itu kita beberapa hal yang sudah pernah kita lakukan adalah weather station, air quality, water level, water management untuk bisa mengetahui apa dampak-dampak dari lingkungan kita gitu. Dan kita juga sekarang sedang menjejaki daerah KEK Likupang ya, itu daerah super prioritas juga untuk menjadikan itu salah satu tempat yang bisa carbon offset gitu, carbon footprint. Soalnya banyak sekali yang di karbon emisi yang diproduksi oleh transportasi, industri dan yang lainnya, dan juga tourism. Dan di sini salah satu tempatnya yang kita mau mengarah ke carbon offsetting itu, karena potensi Indonesia sangat besar di situ, kayak di mention sama Pak Jokowi ya, mangrove-nya dan yang lain itu bisa sekali untuk kita mengoffset karbon emisi yang kita keluarkan maupun di negara-negara lain gitu. Oke, Kurang baik. lebih gitu, Mbak Elvi. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Adi, seperti apa sih Anda melihat mungkin peran dari industri telekomunikasi begitu ya bisa mencapai target untuk net zero emission di tahun 2060? Kalau dari kami sebetulnya kalau kita lihat memang salah satu industri yang menyedot power besar itu adalah mungkin data center ya, karena di data center itu menggunakan power yang besar dan mungkin ada baiknya kita bisa dari pemerintah juga bisa mendukung ya untuk program-program green energy. Kalau kita mungkin di data center kita karena space besar untuk mungkin di rooftop ya, mungkin bisa alternatifnya adalah penggunaan solar panel. Tetapi kalau untuk jumlah power yang besar tentunya mesti perlu support dari mungkin pemerintah atau PLN atau provider lain yang bisa mensuplai dengan kebutuhan sebesar itu. Oke, baik. Kemudian ini menarik kalau kita lihat, kita beralih begitu ya kepada Pak Iwan. Anda sendiri melihatnya kira-kira dari industri yang Anda lakukan, ini kan sebetulnya memang sangat mensupport begitu kepada net zero emission. Tapi Anda sendiri melihat kira-kira memiliki pandangan seperti apa sih untuk bisa betul-betul mendukung kepada net zero emission di tahun 2060? Ya, jadi industri transportasi itu kontribusinya besar sekali Bu untuk menurunkan emisi gas buang. Jadi kami dari industri motor atau motor listrik ya, kita ketahui bahwa pengguna motor listrik, motor bensin itu sangat banyak sekali di Indonesia. Kita memiliki menyediakan berbagai macam jenis model motor untuk mengajak supaya customer itu mau berpindah dari motor bensin ke motor listrik. Selain itu juga untuk motor itu sendiri yang kita produksi tentunya harus memiliki harga yang cukup kompetitif daripada motor bensin yang mereka miliki sekarang. Dan juga selain itu kehandalan, kemudian pengecasan baterai dan sebagainya itu kita menyiapkan lebih baik daripada motor bensin. Nah di Volta sendiri saat ini kami memiliki sistem ganti baterai. Jadi kalau motor itu di rumah dicas, kemudian dibuat perjalanan baterainya habis, selama di perjalanan itu dia menggunakan aplikasi, ya ini melibatkan teknologi kembali. Mereka bisa menemukan tempat lokasi ganti baterai, kemudian di lokasi tersebut baterai yang tersedia ada berapa tingkat kepenuhan baterai yang ada di situ, sehingga mereka bisa mempertimbangkan dan merencanakan perjalanan mereka, kapan mereka bisa melakukan tukar baterai untuk motor mereka. Nah ini adalah salah satu juga implementasi teknologi di percepatan ekonomi yang hijau ini. Selain itu juga banyak teknologi-teknologi lain yang kami juga sediakan. Tujuannya satu, untuk mengajak customer yang sekarang menggunakan roda 2 bensin itu berubah mengganti motor mereka menjadi motor listrik. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Oke, ini menarik sekali ya, dan kita baru pemanasan saja di sini dan tentunya masih banyak isu-isu yang bisa kita bahas begitu terkait dengan seperti apa solusi-solusi yang sebetulnya juga bisa ditawarkan, kemudian juga terkait dengan membedah lebih dalam begitu masalah-masalahnya dan juga solusi ke depannya. Tapi kita akan lanjutkan kembali dialog kita usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Green Economic Forum CNBC Indonesia.